Bismillah, assalamualaikum. Bagian 3, lahirnya sang hamba iblis. Kisah dari Sri yang sangat memilukan hati. Setelah ditipu mentah-mentah oleh Juragan Harsono, apa yang akan dilakukan Sri? Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bagian ketiga dari Mas Zaki. Tak lama kemudian, Sarmun tiba di rumah Mas Joko. Dia langsung memeluk ibuku. Tapi, pandangan matanya tajam ke arahku. "Dari mana kamu, Mun?" "Ibu dari tadi nanyain kamu loh," tanyaku ke Sarmun. Sarmun tak lekas menjawab. Dia masih menatapku dengan tatapan tajam dan aneh. Entah aku tak bisa menerjemahkan apa maksud tatapan matanya. "Lah, Mbak sendiri tadi malam kemana aja? Semalaman gak pulang?" Tanyanya balik padaku. Dek, jantungku seperti ditusuk. Semua tatapan mata mengarah kepadaku. "Mati aku," gumamku dalam hati. Kini nampak semua orang menunggu jawabanku. Ibuku tampak serius menatapku. Aku dari rumah Siti. Niatnya mau pulang gak terlalu malam, tapi malah hujan deras. Jadi aku nginep di sana," jawabku sekenanya. Jawabanku nampaknya tak membuat Sarmun puas. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi langsung dicegah oleh ibuku. Sudah, wes. Yang penting sekarang sudah pada kumpul," ucap ibuku menengahi. Singkatnya kami diizinkan tinggal di rumah Mas Joko. Kebetulan di belakang rumah Mas Joko ada lahan kosong yang dulunya dipergunakan untuk kandang kambing. Namun saat paceklik melanda, Mas Joko terpaksa menjual kambing-kambingnya untuk bertahan hidup. Bangunan kandang itu masih cukup baik, bentuknya segi empat, cukup untuk tidur kami bertiga, meskipun beberapa bagian harus dibersihkan dan diperbaiki. Mas Joko mengajak aku dan Sarmun memperbaiki kandang kambing itu. Kandang itu dipasang pintu sederhana dari triplek dan kayu sisa, lantainya dari tanah, dan diberi tikar pandan seadanya. Yang penting, sementara kami punya tempat bernaung, karena saudara ibuku jauh di kampung sebelah, sedangkan saudara bapakku sudah tak peduli dengan bapak dan keluarga kami, karena bapakku memang sosok yang sangat mereka benci. Untunglah masih ada orang baik seperti Mas Joko yang dengan ikhlas membantu kami, padahal dia juga serba kekurangan. Hari demi hari berlalu. Aku berinisiatif membantu ibuku bekerja, karena akhir-akhir ini kulihat ibuku tak terlalu sesehat dulu. Beberapa kali dia terlihat lemah dan terbatuk-batuk. Sepertinya banyak masalah yang kami alami mempengaruhi kesehatan ibuku. Dan kami juga ingin memberi beberapa uang ke Mas Joko sebagai ucapan terima kasih yang telah diizinkan tinggal di kandang kambingnya. Memang sangat berat masalah yang kami hadapi. Beberapa warga ada yang mencibir kami, bahkan Sarmun sempat hanya termenung dan mengeluarkan air mata ketika beberapa teman yang mengolok-oloknya dengan sebutan anak kambing karena kami tinggal di kandang kambing ini. Namun kami mencoba bersabar dan menerima semua ujian ini dengan lapang dada. Aku tahu aku punya kelebihan dalam memijat, sehingga aku mencoba berkeliling untuk menawarkan jasa pijat. Pelan-pelan aku mulai mendapatkan pelanggan, mulai dari orang tua, ibu-ibu, sampai anak-anak, karena memang banyak yang cocok dengan pijatanku. Aku pun bisa memberikan sebagian uang hasil pijatanku kepada ibuku, agar kelak kami bisa membeli tanah dan membuat rumah lagi. Sarmun juga ikut membantu ibu berjualan sabut kelapa dan tikar pandan keliling kampung. Tapi kebahagiaanku tak lama. Ternyata si brengsek Harsono tak tinggal diam. Dia dan centengnya menceritakan kejadian naas yang menimpaku malam itu kepada banyak orang. Aku mulai menyadari ada yang aneh ketika beberapa bapak-bapak hidung belang minta dipijat sekaligus dilayani nafsu birahinya olehku. Aku pun berang, aku marah, dan mereka berkata bahwa sudah menyebar berita sampai ke pelosok desa bahwa aku adalah pelacur. Pantas saja, akhir-akhir ini banyak pria menggodaku, bahkan berani mengajak aku melakukan perbuatan yang menjijikan itu. Sialan, si Harsono itu. Dia tak henti-hentinya mengusik keluargaku.
seolah dia tak puas dengan apa yang telah dia perbuat terhadap keluargaku. Yang kukhawatirkan hanya ibuku. Bagaimana kalau dia tahu? Aku bergegas pulang ke tempat tinggal kami. Dan yang kutakutkan benar adanya. Ibuku terbaring lemah siang itu. Sarmun juga nampak mengompres dahinya. Sedangkan si Sarmito nampak khawatir dengan kondisi ibuku. "Ibu kenapa, Mun?" ucapku sembari mendekati ibuku. Sarmun hanya diam. Dia tak menjawab sepatah kata pun. Sedangkan ibuku masih tertidur dengan badan yang kulihat menggigil. Sri, sini," panggil Mas Joko kepadaku. Aku pun berjalan mengikuti Mas Joko. Dan seperti yang sudah kuduga, Mas Joko bertanya tentang kebenaran berita yang sudah tersebar di kampung kami. "Kok kamu gak rembukan dulu sama ibumu toh, Sri? Bisa-bisanya kamu sampai melakukan hal itu. Sekarang ibumu sakit. Itu karena tadi dia dengar banyak cerita dari warga kampung tentang kamu. Dia kayaknya kaget, terus langsung ngambruk," ucap Mas Joko seperti menghakimiku. Aku pun bingung dan tak bisa mengatakan apa-apa. Aku langsung meninggalkan Mas Joko dan kembali melihat ibuku. Aku menangis dan memeluk ibuku erat-erat. Ibuku pun bangun dan membalas pelukanku. Aku tahu ibuku sangat sedih, pasti. Tapi aku tak bisa mengatakan apa-apa. Yang bisa kulakukan hanya menangis. Aku sangat menyesali keputusanku yang telah menyerahkan tubuhku ke bandot tua itu. Kini semuanya memburuk, dan aku tak bisa mengulang waktu kembali. Rumah dan tanahku direnggut, sekaligus kehormatanku. Dan sepertinya berita tentangku jauh lebih membuat ibuku terpukul dibanding saat kami kehilangan tanah dan rumah. Hari demi hari, kondisi ibuku semakin memburuk. Ditambah kami tinggal di tempat yang sangat tak layak. Saat malam begitu dingin, dan kalau hujan atap kandang ini sering bocor. Tapi aku tak bisa protes kepada Mas Joko, karena dia sudah sangat baik hati menolongku. Aku pun tak lagi menawarkan jasa memijat, karena aku sangat malu bertemu para warga kampung. Sudah 2 minggu ibuku menderita sakit, dan malam itu ibuku makin memburuk. Wajahnya makin pucat, bibirnya membiru. Aku pun panik tak tahu apa lagi yang harus kulakukan. Nafasnya sudah terlihat satu-satu. "Duk, jaga adikmu ya," ucapnya pelan kepadaku. Dalam lubuk hati, aku merasa hal ini seperti kalimat perpisahan. Tak lama kemudian, ibuku pun menghembuskan nafas terakhir. Tangisku pun pecah malam itu. Adik-adikku pun juga ikut menangis. Inilah hal yang paling aku takutkan. Kini orang yang paling aku cintai telah pergi meninggalkanku. Dan dia meninggal karena kebodohanku. Mungkin ibuku telah lelah secara jasmani dan rohani. Dan ketika dia mendengar berita tentangku, dia seperti dipukul jatuh. Dan dia pun tak mampu melawan segala ujian itu. Aku tak menyangka begitu banyak hal buruk yang aku alami secara beruntun. Apa salah kami ya Tuhan? Kenapa Engkau memberi cobaan begitu berat? Seminggu setelah kematian ibu, aku kembali bersedih. Kini Sarmun pergi entah kemana. Semenjak kematian ibu, dia sangat membenciku. Bahkan dia tak mau berbicara denganku. Dia menganggap semua ini karena perbuatanku. Aku pun sudah mencari Sarmun kemana-mana, namun tak pernah kutemukan. Akhirnya aku menyerah. Aku hanya berharap dia masih bertahan hidup dan bisa menjaga dirinya sendiri. Karena negara ini belum lama lepas dari Jepang, sehingga aku takut Belanda masuk lagi ke negara kami lagi dan mereka menangkap Sarmun. Aku hanya bisa berdoa yang terbaik untuknya dan berharap suatu saat bertemu dengannya kembali. Sampai saat ini, aku masih tinggal di kandang kambing Mas Joko. Malu rasanya kepada keluarga Mas Joko, apalagi jika aku ingat bagaimana buruknya warga memandangku. Namun Mas Joko dan istrinya tetap baik kepadaku. Bahkan mereka ikut merawat dan membesarkan Sarmito. Meskipun mereka juga mempunyai anak sendiri, tapi mereka menganggap Sarmito sudah seperti anak mereka juga. Malam itu aku tertegun meratapi nasibku sambil berbaring di bekas kandang kambing itu. Aku berandai-andai, jika seandainya aku tak gegabah dan sebodoh itu, mungkin semua ini tak terjadi.
Ingin juga aku mengakhiri hidup saja karena beban ini sudah terlalu berat ku tampung sendiri. Ibuku meninggal, adikku pergi entah kemana. Entah motivasi apa lagi yang kugunakan agar aku mempunyai alasan untuk tetap hidup. Malam itu serasa sangat sunyi. Aku berbaring sendiri di gubuk ini. Sarmito tidur bersama Wage, anaknya Mas Joko. Tiba-tiba aku dikejutkan suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Aku pun tak lekas menjawab. Tak lama kemudian, ketukan pintu pun terdengar lagi. Mas Joko, Mbak Sarmi, teriakku dari dalam rumah, menyebut nama orang yang aku pikir mereka lah yang mengetuk pintu. Aku sedikit ketakutan, badanku meremang. Namun aku pun juga penasaran. Dan akhirnya penasaranku mengalahkan ketakutanku. Pelan-pelan aku berjalan ke arah pintu. Kubuka pelan pintu itu, dan nampaklah seseorang berbadan tegap tinggi besar berdiri di depan pintu. Dia menggunakan caping besar, sehingga tak terlalu nampak mata dan raut mukanya. Hanya bibirnya saja yang nampak di mataku. Orang itu menenteng obor, dan sesekali bias cahaya apinya menerangi wajahnya. Namun tetap tak bisa kulihat dengan jelas wajahnya. Iya Pak, ada apa ya? Tanyaku dengan sedikit bergetar, karena aku takut. Dia adalah salah satu dari Centeng Harsono. Sri, Nyai menyuruh saya untuk jemput kamu. Nyai mau dipijat. Gimana? Kamu bisa nggak? Ucapnya dengan nada datar. Aduh mas, saya udah nggak mijat lagi. Jawabku menolak dengan halus. Dia diam sejenak. Lalu dia melemparkan sebuah kantong ke arahku. Dan segera ku tangkap kantong itu dengan keterkejutan. Kantong itu cukup berat dan kutebak isinya seperti logam. Aku memandang sejenak ke arahnya, dan dia seperti mengizinkanku untuk membukanya. Aku terkejut bukan kepalang melihat ke dalam kantong itu, karena kantong itu berisi uang logam yang sangat banyak. Kutebak itu bisa lebih dari ribuan rupiah. Bahkan mungkin aku butuh berbulan-bulan memijat baru mendapatkan uang dengan jumlah yang setara di kantung itu. Ini maksudnya apa? Tanyaku gemetaran. Itu buat kamu. Kalau kamu mau lebih banyak, ayo ikut aku untuk bertemu Nyai. Jawabnya dengan tegas. Nyai? Nyai siapa? Tanyaku penasaran. Nyai Banowati, ucapnya sambil mengajakku untuk mengikutinya. Setelah aku pikir-pikir tak ada salahnya mengikutinya. Siapa tahu aku mendapatkan uang lebih banyak lagi, sehingga aku bisa menabung dan membeli tanah lagi. Aku pun berganti pakaian dan mengikuti orang itu. Dia berjalan menggunakan obor di depanku. Tak ada obrolan antara kami berdua. Aku sebenarnya masih cukup takut, tapi aku coba menepis rasa ketakutanku. Sepanjang perjalanan, aku menengok ke kanan dan kiri, dan anehnya, malam itu begitu sunyi. Sama sekali tak ada suara hewan-hewan malam. Yang kudengar hanya suara langkah kaki kami yang menginjak tanah malam itu. Aku mengenali jalan yang kami lewati. Jalan ini, jalan ke arah ujung desa. Tepatnya jalan menuju ke Punden Keramat. Aku mengenali jalannya dan mengenali pohon turinya yang rindang di sepanjang jalan. Aku masih menengok ke kanan dan kiri. Kegelapan masih menyelimuti kami. Hanya cahaya api obor satu-satunya penerangan kami. Meskipun mataku lama-kelamaan bisa beradaptasi di kegelapan malam. Kemudian ketika aku kembali melihat ke depan, aku terkejut bukan kepalang. Mataku terbelalak seakan-akan tak percaya. Ketika jalan yang kulihat yang tadinya sunyi dan dipenuhi pohon turi di setiap sisinya, kini berubah menjadi jalan yang halus dan sangat terang. Aku seperti berjalan di sebuah jalan yang sangat bagus. Tiap sisi kanan kirinya terdapat obor-obor yang disangkutkan di pagar bambu. Semua obor itu menyala, sehingga malam itu tampak begitu terang. Aku tak pernah melihat jalan yang begitu terang, dengan banyak obor dan pagar tinggi. Pagar dari bambu itu seperti ditata rapih dengan sangat bagus. Aku terhenyak, aku terdiam sejenak. Aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Melihat aku tertegun heran, pria di depanku menegurku. Ayo jalan, jangan diam saja. Nyai sudah nunggu kamu. Ucapnya membuyarkan kekagumanku. Aku tak tahu di mana aku sekarang. Apakah ini normal? Atau aku sedang ke alam lain?
Aku merasa sedikit takut sekaligus kagum. Kami berjalan cukup jauh melalui jalan yang penuh obor itu, hingga akhirnya kami tiba di ujung jalan tersebut. Dan lagi-lagi aku terkejut. Kini aku tiba di depan sebuah rumah yang sangat besar, jauh lebih bagus dan besar dibandingkan rumah Harsono, dengan pagar tinggi dari bambu yang dianyam dan ditata dengan sangat bagus. "Ini tempat apa?" kataku kepada orang itu. "Inilah kediaman Nyai Banowati," ucapnya sembari membuka pagar yang tinggi itu. Setauku dan seingatku tak ada rumah semewah dan semegah ini di kampung kami. Padahal aku merasa baru berjalan tak lama dari tempat tinggalku. Harusnya ini masih di kampungku. Dan siapakah Nyai Banowati itu? Apakah dia orang yang sangat kaya? Atau dia bukan manusia? Kepalaku kini dipenuhi dengan jutaan pertanyaan yang tak mampu terjawab. Aku hanya diam termenung, tak percaya dengan yang kulihat. Aku masuk perlahan ke dalam rumah itu, dan di halamannya yang luas terdapat banyak wanita yang sedang menari, diiringi suara gamelan yang lembut, namun menghanyutkan sekaligus mengerikan. Bulu kuduku sampai meremang melihat orang-orang di halaman rumah itu. Aku masih tertegun bingung. Apakah ini nyata? Atau semua ini hanya mimpi? Aku diam tertegun setelah sesaat masuk ke halaman rumah mewah tersebut. Aku mendengarkan suara gamelan yang begitu lembut merambat di telingaku dan merasuk ke dalam hatiku. Namun di saat yang sama, aku merasakan aura mistis yang sangat kental. Suara gamelan dan tarian itu seolah menyambut kedatanganku ke rumah mewah ini. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang, yaitu ketika aku memperhatikan dengan seksama para penari dan penabuh gamelan itu. Mata dan senyuman para penari itu nampak mengerikan. Mereka menari berlenggak-lenggok dengan tatapan mata datar dan kosong. Tatapan matanya seperti menatap jauh ke depan dan tak fokus dengan gerakan tarian mereka sendiri. Dan dari bibirnya tersungging senyum yang lebar. Awalnya kukira mereka menggunakan topeng, tapi ternyata itu raut wajah asli mereka. Para penabuh gamelan juga sama. Tatapan mereka juga kosong, dengan senyuman yang lebar hingga nyaris menyentuh ke telinga. Dan kepala-kepala mereka menggeleng pelan, seirama dengan nada yang mereka mainkan. Dan yang paling membuatku ketakutan adalah ada beberapa orang sinden sedang duduk bernyanyi dengan tatapan mata datar dan kosong. Tidak. Kali ini bukan tatapan matanya yang datar dan kosong, tapi mata mereka benar-benar kosong. Hanya tersisa rongga mata yang menganga tanpa keberadaan bola mata. Rongga mata itu hanya seperti lubang menganga yang nampak gelap dan mengerikan. Serta dari mulut-mulut mereka mengeluarkan suara aneh. Bukan nyanyian layaknya sinden pada umumnya, tapi yang keluar dari mulut mereka hanya suara dengungan aneh, mirip suara lebah. Dan masing-masing dari mereka mengeluarkan suara dengungan yang berbeda. Ada yang bernada tinggi dan ada yang mengeluarkan dengungan dengan nada rendah. Suara itu sangat mengerikan. Semakin kudengarkan, suara itu seperti menyayat-nyayat telinga dan hatiku. Rasanya aku ingin bunuh diri ketika mendengarkan suara itu. Seperti sebuah suara yang mendorong seseorang untuk mati. Tanpa kusadari, aku makin terbius suara itu. Lalu dengan segera pria yang menjemputku tadi langsung menutup telingaku dan meniup ubun-ubunku. Hati-hati, Nduk. Itu langgam penghantar kematian. Mendengarkan langgam itu bisa membuat seseorang terhanyut dan ingin mati. Apalagi orang yang sedang banyak masalah seperti kamu. Kata pria itu mengingatkanku. Langgam penghantar kematian? Kalau itu sangat berbahaya, kenapa kalian mengizinkan mereka terus-terusan bernyanyi dan menari di tempat ini? Tanyaku penasaran. Itu salah satu penjagaan di tempat ini. Langgam itu tak berpengaruh buat kami, hanya berpengaruh buat manusia. Kalau mereka mendengar langgam ini sendirian, maka mereka akan merasa ingin bunuh diri. Kalau mendengarkan secara bersama atau berkelompok, maka mereka akan saling membunuh. Ayo, kita masuk ke rumah Nyai. Soalnya Nyai sudah menunggu kamu, dan tak baik juga untukmu terlalu lama di sini, ucapnya mengakhiri obrolan kami.
Aku sebenarnya ingin bertanya, di manakah aku sekarang berada? Aku makin yakin kalau ini bukanlah alam manusia. Apalagi dengan banyaknya keanehan di depan mataku. Setelah tak lama berjalan, akhirnya kami tiba di depan 2 daun pintu besar. Pintu itu sangat besar dengan dihiasi ornamen ukiran. Ukiran itu berbentuk ular besar yang melingkar tepat di tengah kedua pintu. Sehingga dengan adanya ukiran ular tersebut, kedua pintu itu tampak menyatu. Pria itu dengan tenang berjalan hingga sangat dekat dengan pintu tersebut. Dia diam sejenak. Lalu bibirnya seperti mengucapkan mantra-mantra yang tak kupahami. Tiba-tiba, mata ukiran ular itu menyala kemerahan. Tampak juga lidahnya menjulur-julur. Dan tak lama kemudian, ular itu bergerak layaknya ular yang hidup. Ular itu menjulurkan tubuhnya dan menuju ke arah si pria. Pria itu masih sangat tenang menghadapi ular besar yang mendekatinya. Ular itu menatap sekilas ke arahnya, mengamatinya secara seksama dengan mata merah menyala yang tampak menakutkan. Lalu, kini ular itu mengarah ke arahku. Kepala ular itu makin dekat ke wajahku. Aku takut bukan kepalang. Aku merasakan dengusan nafasnya dan lidahnya menjulur-julur hampir mengenai wajahku. Aku memalingkan wajah seraya merasakan kengerian yang luar biasa. Dari dekat, bisa kulihat taring ular itu tampak tajam, dengan air liur yang makin menambah kengeriannya. Ular itu mengamatiku sejenak, kemudian pergi dan naik ke atas pintu itu dan melingkar di sana. Setelah itu, ular tersebut kembali menjadi ukiran lagi, sehingga ukiran ular yang tadinya berada di tengah pintu, kini bergeser di atas pintu tepatnya di tembok rumah mewah tersebut. Dengan segera pintu itu pun terbuka, dan tampaklah ruangan yang sangat besar. Nampak banyak kursi-kursi tertata dengan rapi di ruangan itu. Sepanjang ruangan itu juga terdapat ukiran-ukiran yang indah. Sudah sangat jelas bahwa rumah ini adalah milik orang yang sangat kaya. Dan mataku langsung tertuju ke tengah ruangan tersebut, di mana di sana terletak sebuah meja besar yang penuh dengan makanan. Pria yang menjemputku tadi menyuruhku untuk masuk ke dalam sendirian, dan dia bilang akan tetap berjaga di luar pintu. Aku pun segera berjalan masuk. Kurasakan lantai rumah itu begitu bersih dan lembut, tak seperti lantai tanah di rumahku. Telapak kakiku terasa dingin saat menyentuh permukaan lantai itu. Aku langsung berjalan mendekat ke arah meja yang penuh makanan itu. Perutku pun langsung memberontak, minta diisi makanan. Kulihat banyak sekali buah, daging, dan banyak masakan yang tak ku ketahui di meja itu. Tak lama kemudian, datanglah 2 orang gadis cantik menyapaku. "Ayo, silahkan dinikmati hidangannya," kata mereka dengan lembut kepadaku. Tapi aku mencoba menahan diri, karena aku mendengar cerita-cerita dari banyak orang, bahwasanya jika kita memakan makanan dari alam gaib, maka kita tak akan bisa kembali. Jadi aku mencoba untuk menahan diri, meskipun aku sudah sangat kelaparan. Saya sudah kenyang. Apakah saya bisa langsung ketemu Nyai saja, biar saya bisa langsung memijit beliau?" ucapku kepada mereka. "Oh begitu. Baiklah tak apa. Ayo ikut kami," kata salah satu dari mereka. Aku mengikuti keduanya masuk lebih dalam lagi ke rumah besar itu. Rumah itu sangat besar dan terang. Sepertinya matahari bersinar di dalam rumah ini karena memang begitu terang. Aku pun diajak oleh keduanya menuju sebuah kamar yang sangat besar. Ketika aku memasuki kamar itu, aku langsung disambut dengan bau wangi yang menusuk hidungku. Wangi sekali hingga aku seperti terbuai dan melayang ke langit ketika merasakan bau yang begitu wangi tersebut. Aku berdiri sejenak di depan pintu kamar yang telah terbuka. Terlihat 2 gadis itu masuk terlebih dahulu dan tampak berbicara dengan seseorang yang berada di ranjang yang terlindung serambu dari kain tipis berwarna hijau muda. Tak lama kemudian, salah satu dari gadis itu menyuruhku mendekat ke arah orang yang ada di dalam ranjang tersebut. Ketika aku semakin mendekat ke ranjang itu, aku melihat seorang wanita yang sangat cantik berbaring di ranjang. Tubuhnya hanya berbalut kain tipis
dan berposisi miring dengan kepalanya bertumbuh di tangannya. "Kesini, Nduk. Gak usah malu-malu. Aku Nyai Banowati. Aku sangat ingin dipijit olehmu. Kamu itu keturunanku yang sangat kucintai. Sini, Nduk. Gak usah takut. Gak usah malu," ucapnya dengan lembut. "Hah? Keturunan? Apa maksudnya?" Aku makin tak paham dengan semua ini. Aku sempat ragu-ragu. Namun kini aku mulai berjalan pelan-pelan menuju ke arah Nyai Banowati. Ketika aku berdiri di depannya, dia memandangku sejenak, lalu tangannya membelai rambutku perlahan, dan kurasakan telapak tangannya begitu lembut ketika menyentuh rambutku. "Cahayu-ayu kayak gini, kok hidupnya sengsara? Tenang aja, Nduk. Setelah ini kamu akan jadi perempuan paling kuat seantero Sidomulyo. Atau bahkan bisa jadi wanita terkuat se-Jawa Timur," ucapnya sambil tersenyum sangat manis kepadaku. Aku tak paham maksudnya. Aku hanya membalas senyumnya dan masih bingung dengan semua ini. Kemudian dia berposisi siap dipijat olehku. Dengan ragu-ragu dan perlahan tanganku mulai mendekati punggungnya. Ketika telapak tanganku menyentuh kulit punggungnya, kurasakan punggung itu begitu lembut. Sangat jauh jika dibandingkan punggung para buruh tani atau kuli yang sering kupijat. Tak banyak obrolan di antara kami, dan kulihat Nyai Banowati tampak menikmati pijatanku. Beberapa lama kemudian, pijatanku selesai. Aku langsung berdiri dan menundukkan kepala di samping ranjangnya. "Enak sekali pijatanmu, Nduk. Aku tahu kamu bingung dan mungkin takut, tapi aku sebenarnya tiap hari mengawasimu. Aku juga tahu kamu disakiti keturunan Abdi Prawiro itu. Karena aku dulu juga sama, Nduk. Aku korban dari keturunan Abdi Prawiro. Jadi lewat kamu, aku ingin membalaskan dendam kita. Terah keluarga kita selalu disakiti oleh terah Abdi Prawiro," ucapnya menggebu kepadaku. Aku terkejut dengan ucapannya. Apakah benar semua kata-katanya? Kalau benar, berarti rasa sakit yang kualami juga pernah dialami para pendahuluku dulu. "Mohon maaf, Nyai. Tapi dengan segala kekuatan dan kekuasaan yang Nyai miliki, bukankah Nyai bisa dengan mudah membalaskan dendam Nyai?" tanyaku penasaran kepadanya. Nyai Banowati tersenyum sejenak mendengar pertanyaanku. "Nduk, sepatutnya yang hiduplah yang membalaskan dendam kepada yang masih hidup. Keturunan Abdi Prawiro yang sudah mati sudah aku siksa di alamku. Mereka akan selalu menjadi abdiku dan bekerja untukku hingga akhir zaman," ucapnya menjawab pertanyaanku. "Jadi aku harap kamu bisa melanjutkan dendam kita, Nduk. Kamu tak usah khawatir dengan kekuatan, karena aku yang akan selalu menjagamu. Yang ku ingin, kamu hanya bersumpah setia kepadaku," ucapnya sambil menatapku dalam-dalam. Aku sempat ragu. Apakah yang kulakukan ini benar? Namun jika aku ingat lagi bagaimana Harsono menganjurkanku dan keluargaku, maka ini kesempatanku. Aku pun mengangguk pelan. Dia pun tersenyum sambil memberi perintah kepada salah satu gadis yang ada di dekatnya. Tak lama kemudian, gadis itu membawa sebuah kotak kayu kecil. Kotak kayu itu diserahkan kepada Nyai Banowati. Tak lama kemudian, Nyai Banowati membuka kotak itu. "Kemarikan tanganmu, Nduk," perintahnya kepadaku. Kujulurkan pelan-pelan tanganku ke arah Nyai Banowati. Kemudian dia mengambil benda di dalam kotak itu. Ternyata benda itu adalah sebuah cincin. "Cincin ini adalah tanda ikatan kita. Lewat cincin ini juga kamu nantinya akan bisa berhubungan denganku kapanpun kau mau. Cincin ini juga akan menjadikanmu wanita yang sangat menarik di mata banyak orang. Semua orang yang selama ini meremehkanmu, mulai sekarang akan menghormatimu," jelasnya kepadaku. Aku pun mengamati cincin yang kini melingkar di jari manisku. Cincin ini sangat indah, dengan mata berlian berwarna hijau, dan perlahan aku mulai menyukainya. Cincin ini seperti mempunyai daya tarik yang besar, dan kini seolah melekat di kulitku, dan aku merasa sesuatu hal buruk akan terjadi jika aku melepaskannya. "Satu lagi, Nduk. Biarkan aku yang merawat si Sarmito. Biarkan dia hidup senang di istanaku ini.
Aku akan menjadikannya pangeran di sini, ucapnya kepadaku. Apa kata merepotkan Nyai? Tanyaku polos. Tak apa, Nduk. Itu sudah kewajibanku menjaga keturunanku. Biarkan aku menjemputnya nanti setelah kau pulang ke rumahmu. Dan nanti, jika kamu sampai di kediamanmu, kamu lihatlah sesuatu di bawah tikar pandanmu. Gunakan itu untuk membuat usaha. Usaha apa saja boleh. Nanti aku yang mengaturnya agar usahamu sukses besar, Nduk. Ucapnya sembari tersenyum. Aku sangat gembira. Aku berkali-kali bersujud kepadanya dan berkali-kali mengucapkan terima kasih. Lalu aku pun diizinkan pulang. Kedua gadis itu pun mengantarkanku berjalan keluar kamar itu. Bersambung. Lahirnya sang hamba iblis, Sri. Apakah Sarmito itu tumbal? Kita cari tahu di bagian berikutnya. Dan saya sudah tidak sabar dengan pembalasan Sri kepada si Harsono, si brengsek. Nantikan ya bagian berikutnya. Demikianlah bagian ketiga di Fakta Sejarah dari Mas Zaki Aisar, akun Twitter @zaki8613. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih untuk waktunya teman-teman sudah menyimak kisah ini. Semoga terhibur dan bisa mendapatkan hikmah. Wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillah.